Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami hari ini. Berkatilah kami dan guru-guru sekolah minggu kami hari ini. Dan berikanlah kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih buat Abang Nael yang telah membuka dalam doa. Haleluya. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Hari Minggu adik-adik. Haleluya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yesus di hatiku selalu mantap. Haleluya. Amen. Kalau kita sehat, kalau kita kuat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, sore hari ini sama-sama kita bangkit berdiri. Mari sama-sama kita meninggikan Tuhan. Ada pujian baru. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Haleluya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya. Haleluya. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya.
adik-adik Haleluya. kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya Haleluya. kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siap hati kita, pikiran kita mau fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian kita yang berkata, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku minta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri
memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biar Tuhan Kau memberkati firman-Mu. Biar Tuhan, kami juga mau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Dan juga Kau berkati tante yang ada yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman ini tersampaikan oleh kami semua untuk adik-adik semua. Terpujilah Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami mau mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tante Pri silakan duduk, selamat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Senang sekali hari ini kita kembali berjumpa. Selamat sore semuanya. Adik-adik kasih oleh Tuhan. Berapa banyak kita diberkati oleh pujian tadi. Berapa yang yakin bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati. Boleh lambaikan tangannya, haleluya. Wah, tadi nyanyi happy ya. Happy ya, aku senang jadi anak Tuhan. Senang gak jadi anak Tuhan? Pastinya kita senang. Haleluya. Puji Tuhan. Yang senang jadi anak Tuhan, coba teriakan haleluya 3 kali sambil berdiri. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Nah, adik-adik kasih oleh Tuhan, seperti janji Tante minggu yang lalu, Tante mau sambung ceritanya. Minggu yang lalu kita mendengar cerita firman Tuhan tentang Yesus terangkat ke sorga. Bagaimana Yesus tidak punya sayap, bukan Superman, bukan apa lagi, Spiderman, bukan Ultraman, bukan Batman. Tapi Yesus bisa naik ke sorga karena dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Dia datang dari sorga, tentu dia kembali ke sorga. Untuk apa Yesus kembali ke sorga? Untuk menyediakan tempat buat kita semua. Nanti kalau kita masuk sorga kita punya tempat. Kemudian untuk apa Yesus naik ke sorga? Karena Yesus mau kasih penolong yang lain buat kita. Nah, hari ini Tante mau sambung ceritanya. Waktu itu Yesus katakan kepada murid-murid, ya tunggu sampai janji itu digenapi. Yesus katakan nanti aku pergi ya, aku akan berikan janji kepadamu, yaitu Roh Kudus. Nah, yang tidak enaknya Tuhan tidak bilang, Yesus tidak bilang berapa lama nunggunya. Biasanya kalau kita nunggu tuh bosan tidak adik-adik? Bosan ya. Kalau misalnya adik-adik nunggu apa ya? Nunggu mau papa mamanya janjikan sesuatu. Mungkin papa mamanya keluar sebentar. Lalu kalian bilang, "Pa, Ma jangan lupa ya pesenanku. Saya pengen makan ayam KFC ya." Seperti Nadine minggu yang lalu. Jangan lupa ya. Atau seperti Niko, dia mau saksang, "Mak jangan lupa ya pesanan aku." Nah, biasanya kalau kita yang di rumah kita nunggu itu rasanya pengen cepet-cepet ya. Kalau nunggu lamunin, aduh lamunin ini ya, padahal itu makanan kesukaan kita. Atau nunggu apalah ya, janji mungkin sama teman kita atau siapa saja. Biasanya yang namanya nunggu itu paling tidak enak, cepet bosen. Apalagi nunggunya lama sekali. Apalagi tidak dibilang kapan, jam berapa, ya berapa lama, tidak disebut. Nah, itu yang bikin bosan. Adik-adik, murid-murid disuruh tunggu. Yesus bilang tunggu ya sampai janji itu digenapi. Jangan kemana-mana. Pokoknya kamu harus tinggal di Yerusalem. Kamu tidak boleh pergi kemana. Sampai janji itu diberikan, yaitu Roh Kudus diberikan bagimu. Nah, adik-adik, waktu murid-murid kembali ya, setelah mereka melihat Yesus naik ke sorga, mereka kembali ke Yerusalem. Ngapain? Ya nunggu, karena Yesus yang suruh tunggu. Mereka, apa kerjaannya yang mereka selama mereka menunggu janji itu? Ya mereka bingung. 1 hari mereka tunggu, belum datang janji itu. 2 hari mereka tunggu. Jadi apa yang mereka lakukan ya? Ternyata ya, supaya tidak bosan menunggu, ini cara buat kita ya. Kalau kita menunggu sesuatu supaya tidak bosan,
murid-murid mereka naik ke loteng Yerusalem ya. Mereka naik tingkat atas, lalu apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa. Ngapain? Berdoa. Wah, setiap hari mereka berdoa di tempat itu. Mereka tunggu 1 hari. Nah, belum datang janji itu. Besoknya mereka kumpul lagi. Pokoknya ya selama janji itu belum digenapi, mereka tidak berani tinggalkan Yerusalem. Karena Yesus sudah ngomong tunggu ya, jangan kemana-mana. Yesus bilang jangan tinggalkan Yerusalem. Semua harus tunggu sampai janji itu digenapi. Nah adik-adik, walaupun bosan atau gimana, tapi mereka tetap menunggu dengan setia. Mereka tetap berdoa sama-sama murid-murid di loteng Yerusalem. Mereka baca firman Tuhan ya, sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Mereka doa lagi sama-sama. Akhirnya tidak terasa mereka tunggu sampai 10 hari. Berapa hari? Hari pertama, kedua mereka tidak hitung lagi, tapi mereka tetap menunggu dengan setia. Dan apa yang terjadi adik-adik? Pada hari yang ke-10, sementara murid-murid berdoa, tiba-tiba terdengar bunyi angin yang sangat keras sekali. Ya, di ruangan itu bunyi angin yang kencang. Adik-adik pernah enggak kalau lihat kalau mau hujan besar bunyi geledek kuat. Takut kita ya. Kadang bunyi buar bunyi. Tante pernah di sini di gereja. Pas angin kencang adik-adik, apa yang terjadi? Jendela yang kurang rapat tiba pang. Karena angin kencang. Tapi pada waktu itu, pada hari ke-10 mereka berdoa, angin yang kencang tidak membuat rumah mereka berantakan, tidak. Tidak membuat ya semuanya berantakan, tidak. Karena angin kencang itu siapa yang buat? Tuhan yang buat. Apa yang terjadi? Sementara bunyi angin yang kencang, tiba-tiba ya dari langit turunlah lidah-lidah api, adik-adik. Lidah-lidah api. Tapi yang anehnya lidah api itu tidak bakar. Ya, lidahnya tidak buat kebakaran, tapi lidah-lidah api itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Nah, waktu lidah-lidah api itu sementara ya datang menghinggapi murid-murid orang-orang yang sedang berdoa pada waktu itu, ada kurang lebih 120 orang yang berkumpul, yang berdoa. Sementara mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, lidah api hinggap di mereka. Lalu mereka berkata-kata bahasa-bahasa yang baru. Ternyata mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Wah, hati mereka penuh dengan sukacita. Karena kuasa Allah yaitu Roh Kudus sudah diberikan buat mereka. Dan kuasa itu yang memberikan sukacita yang besar. Yang tadinya mereka lemah, lesu ya. Mereka sedih, mungkin Yesus sudah naik ke sorga. Ternyata Tuhan ganti penolong yang lain. Yesus naik ke sorga, Tuhan bilang tunggu, aku mau kasih penolong yang lain. Yaitu Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah pribadi Allah juga adik-adik. Ya kalau dulu Yesus masih ada dalam dunia, Yesus yang menjadi idola murid-murid. Yesus yang menjadi penolong. Tapi Yesus kerjaannya tidak sangat terbatas. Misalnya Yesus ada di tempat ini ya harus datang dulu ke tempat itu baru Yesus bekerja. Tapi Roh Kudus beda, penolong yang lain ini ya Yesus katakan adalah lebih baik aku pergi karena penolong itu karena penolong Roh Kudus ini dia bisa bekerja di mana-mana. Nah, hari ini dia bekerja di gereja, dia juga bisa bekerja di rumah adik-adik yang sedang beribadah. Haleluya. Ketika kita memuji Tuhan, kita bersukacita, ya, guru-guru sekolah minggu di gereja bersukacita, kalian juga bisa merasakan. Karena Roh Kudus itu ada di mana-mana. Wow. Senangnya kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus ya adik-adik. Nah, yang luar biasanya ya, yang kabar baik buat kita semua adik-adik, ternyata Roh Kudus itu bukan cuma untuk orang dewasa, tidak.
Tapi Roh Kudus itu untuk kita semua. Untuk om-om, tante, untuk adik-adik juga yang percaya kepada Yesus. Haleluya. Mau terima Roh Kudus? Haleluya. Kalau Roh Kudus masuk dalam hidup kita, apa yang terjadi? Kita akan diberi kuasa. Katakan kuasa. Kuasa menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kita tidak perlu takut lagi. Kalau mau kencing malam-malam, ya kita percaya ada Allah, Roh Kudus menyertai kita. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita tidak takut lagi karena ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberikan kuasa buat kita. Wow, hebat ya, luar biasa. Itu sebabnya adik-adik, ya jadi kita harus tetap setia sama Tuhan, setia beribadah. Walaupun ibadahnya masih online, kapan tante? Bisa gereja? Ya enggak tahu kapan, yang penting di rumah pun walaupun kita ibadah online, tapi kalau kita sungguh-sungguh, Roh Kudus juga ada. Kuasa Roh Kudus ada di rumah adik-adik, akan memberkati kita, akan menolong kita. Haleluya. Berapa banyak yang mau dipenuhkan dengan Roh Kudus? Boleh angkat tangan. Caranya apa? Murid-murid tetap setia berdoa. Ya, mereka tidak main-main doanya, mereka tidak ngintip-ngintip, mereka tidak lihat coel-coel, tidak. Tapi mereka sungguh-sungguh berdoa. Dan ketika mereka sungguh-sungguh berdoa, Roh Kudus memenuhi mereka. Wow, luar biasa. Adik-adik, hari ini kita memperingati hari Pentakosta ya. Semua orang Kristen merayakan ini. Hari Pentakosta artinya hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Nah enaknya kita bukan seperti murid-murid masih nunggu. Mereka nunggu tidak tahu kapan. Tapi kita yang sekarang tidak tunggu lagi. Kapan saja kita berdoa, kapan saja kita meminta, Dia Bapa yang baik, Dia akan berikan Roh Kudus buat kita semua. Haleluya. Wah, haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Tante mau kasih tugas buat kalian ya. Nah kali ini ayat hafalan dihafal. Kalau minggu yang lalu ayat hafalannya ditulis ya, dibentuk. Ada yang bagus-bagus loh, ada yang kasih bentuk bunga ya. Ada yang bentuk salib, ada yang gambar Tuhan Yesus. Tapi ada juga yang salah kemarin. Disuruh gambar tapi dia hafal kirim video. Nah untuk minggu depan baru kirim video. Di mana ayat hafalannya? Ya bisa dibuka di dalam Kisah Para Rasul, Kisah Rasul pasal pertama ayat 8 bagian A saja ya. Jadi tugas kita minggu depan menghafal ayat hafalan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 bagian A. Bunyinya tidak panjang, kalau semua agak panjang mungkin sulit ya. Tapi tante kasih tugas yang mudah saja ya, bagian A. Bunyinya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Pendek kan? Tante yakin kalian bisa. Yang panjang saja kalian bisa, apalagi pendek kecil. Adik-adik pasti bisa. Nah caranya nanti kalian hafal, bukan cuma hafal seperti biasa. Ayo ya, biar kita kembangkan kreativitas kita adik-adik dengan gerakan-gerakan yang luar biasa. Jadi sementara kalian hafal ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu ya. Pakailah gerakan yang bagus ya, yang menarik. Lalu kalian hafal sambil gerakannya, lalu minta papa atau mama videoin, lalu kirim ke guru-guru sekolah minggu. Oke, mengerti? Mengerti ya, puji Tuhan. Nah, tibalah saat-saat yang ditunggu adik-adik mungkin ya ingin melihat hasil karya kita minggu yang lalu. Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, mari Om silakan.
Oke, sudah lihat semuanya? Mantap bukan? Sekali lagi tepuk tangan. Wow, luar biasa. Jangan lupa tugas minggu yang akan datang ya. Tante yakin pasti lebih lagi baik. Lebih baik lagi ya, lebih bagus lagi. Buat teman-teman yang belum mengirim, ayo jangan ketinggalan ya. Jangan ketinggalan sama teman-teman yang sering mengirim ya. Ketika kita memberikan kiriman kita itu boleh menjadi berkat buat teman-teman yang lain yang menyaksikannya. Baik ya, adik-adik di rumah yang Tante kasihi, tibalah kita di penghujung ibadah kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita akan menyanyikan satu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kita bersyukur bahwa Tuhan itu sangat baik ya. Dia bukan hanya dia meninggalkan kita seorang diri, tapi dia memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Jadi kita mau bersyukur, mau berterima kasih karena Tuhan itu sangat baik. Yuk semua berdiri dalam sikap doa kita. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Mari sama-sama katakan terima kasih Yesusku. Sama-sama kita angkat tangan, kita terima kasih. Terima kasih Yesusku. Anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur syukur bersyukur, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Karena Engkau Bapa yang baik. Engkau tidak pernah membiarkan kami seorang diri. Memang Engkau naik ke sorga ya Yesus, tetapi kami bersyukur Engkau memberi kami penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan memimpin kami, menyertai kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Biarlah Roh Kudus boleh berdiam dalam setiap hati kami, dalam setiap hati anak-anak sekolah minggu, supaya kami lebih lagi mengerti akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang sudah didengar boleh menjadi pegangan buat kami untuk tetap merindukan kuasa Tuhan berdiam dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah sore hari ini. Berkati orang tua mereka yang dengan setia mendampingi anak-anak ini untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan memberkati seluruh guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani pada sore hari ini. Terpujilah nama-Mu. Kami akan tutup ibadah kami pada sore hari ini dengan penuh ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jangan lupa adik-adik, kembali Tante selalu ingatkan buat kita yang ingin memberi persembahan ya, adik-adik yang setiap minggu ibadah ingin memberi persembahan ya.
Enggak apa-apa, kumpulkan di tempat kita masing-masing. Nanti kalau sudah banyak ya bisa titip ke orang tua, lalu diserahkan kepada guru-guru selama minggu ya. Dan jangan lupa pekerjaan minggu depan ya, PR kita menghafal ayat hafalan dengan gerakannya. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Sampai jumpa minggu yang akan datang ya. Dah.